Rasulullah SAW bersabda, ini hadis riwayat Imam Abu Daud dan Ibnu Hibban. Rasulullah SAW mengatakan, cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa apabila dia menyia-nyiakan orang yang berada dalam tanggungannya. Berat bos, gitu Wit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan hadirnya episode demi episode beberapa minggu akhir ini karena kesibukan kami sendiri dan Ustadz Adi Warman. Mari kita sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah. Amin. Alhamdulillah. Ustadz, ada sahabat bertanya atau mohon panduan lah, bagaimana cara dia menghadapi hidup bersama dengan suami yang tidak bekerja atau tidak mau bekerja. Saya nggak tahu nih yang mana yang benar. Tapi intinya dia memohon panduan lah, Ustadz. Ya, ini memang kita harus bahas apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, sampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Kemudian kita akan lihat apa pengecualian-pengecualiannya. Benar. Kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 233, Allah mengatakan, suami itu mempunyai kewajiban untuk memberikan makanan dan pakaian kepada istrinya dengan cara yang baik. Kemudian Allah mengakhiri ayat tersebut dengan mengatakan bahwa seseorang tidak dibebani melebihi dari kemampuannya. Artinya suami memang berkewajiban menyukupkan keperluan istrinya, keperluan keluarganya, tapi juga tidak sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Rasulullah SAW kemudian menjelaskan ayat tersebut dalam sebuah hadis, ini riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, istri mempunyai hak untuk mendapatkan makanan dan pakaian dari suaminya. Jadi ini saling menjelaskanlah bagaimana kewajiban seorang suami kepada keluarganya, tanggungannya. Di sisi lain Rasulullah SAW mengatakan bagaimana hak-hak dari istri yang harus didapatkannya dari suaminya tersebut. Allah mengatakan juga dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin dari wanita. Karena salah satu sebabnya Allah memberikan kelebihan kepada laki-laki dan dalam urusan rezeki. Nah, sehingga yang kita pahami adalah keadaan normalnya ya suami berkewajiban untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Nah, ini keadaan normal. Tapi dalam hidup ini selalu ada pengecualian-pengecualian. Salah satunya adalah keadaan ketika suaminya itu tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Jadi yang memiliki kemampuannya, Allah memberikan rezeki kepada keluarga itu malah melalui istrinya. Kadang-kadang melalui anaknya, kita nggak tahu. Allah yang atur lah. Tapi bahwa suami punya kewajiban, iya. Tapi bahwa kewajiban itu tidak dapat dilaksanakan oleh suaminya karena satu dan lain hal, lain perkara. Bahwa suaminya punya kemampuan, kemudian suaminya menyia-nyiakan, hati-hati. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang disampaikan tadi, riwayat Imam Abu Daud dan Ibnu Hibban, cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa kalau dia menyia-nyiakan tanggungannya. Jadi nggak boleh. Kalau suami punya kemampuan untuk mencari nafkah, harus cari nafkah. Bahkan prioritasnya itu adalah keluarganya. Dalam sebuah hadis lain diriwayatkan, ad-dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Apabila seorang suami mendapatkan rezeki 1 dinar, kemudian dia keluarkan 1 dinar itu di jalan Allah. 1 dinar untuk membebaskan seorang budak. 1 dinar dikeluarkan untuk memberikan sedekah pada orang miskin. Dan 1 dinar diberikan untuk keluarganya. A'azahuma ajron. Yang paling besar pahalanya adalah yang 1 dinar yang diberikan kepada keluarganya, kepada istrinya itu. Ya. Jadi laki-laki wajib, iya,
bahwa keluarganya menjadi prioritas, iya. Tapi dalam hidup itu nggak selalu begitu kan keadaannya. Kadang-kadang suaminya nggak mampu mencari nafkah tersebut. Bukan menyia-nyiakan, bukan. Nggak mampu. Kita ambil contoh misalnya kisah Nabi Ayub alaihissalam. Yang beliau itu menderita suatu penyakit yang sedemikian rupa sehingga Nabi Ayub alaihissalam waktu itu tidak mampu untuk mencari nafkah. Oke? Sebelumnya Nabi Ayubnya kaya raya, luar biasa, hebat, bisa nyari nafkah. Tapi ada keadaan-keadaan ketika suaminya itu nggak mampu nyari nafkah. Oke? Sehingga istrinya lah yang kemudian menjalankan fungsi menerima titipan rezeki dari Allah itu untuk keluarganya. Nah, ini. Ini ada kisahnya lagi. Jadi ini enaknya kalau kita belajar Islam. Ini komplit ceritanya. Apa-apa yang kejadian sekarang dulu pernah kejadian di zamannya Rasulullah SAW. Ini adanya di hadis Bukhari, oke? Diriwayatkan, diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ketika itu Zainab, istrinya Ibnu Mas'ud, datang bersama Ibnu Mas'ud menghadap Rasulullah SAW. Nah, mau ngapain? Zainab ini minta pendapatnya Rasulullah SAW, minta nasihatnya Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku ini memiliki harta, kata Zainab. Dan aku ingin menyedekahkan harta ini kepada orang-orang miskin. Tapi suamiku ini, Ibnu Mas'ud, mengatakan bahwa dirinya dan anak-anaknya lebih berhak untuk menerima sedekah tersebut. Nah ini, oke? Jadi ada Zainab, istrinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini istri yang kaya raya, oke, punya harta. Sedangkan suaminya Ibnu Mas'ud ini nggak bisa mencari nafkah yang cukup untuk keluarganya. Sehingga waktu istrinya ini mau menyedekahkan hartanya kepada orang miskin, Ibnu Mas'ud mengatakan, sedekahi aja kepada kami lebih berhak, aku dan anakku lebih berhak untuk menerima sedekahmu itu, kata Ibnu Mas'ud kepada istrinya. Hal inilah yang dibawa kepada Rasulullah SAW, yang ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, membenarkan pendapatnya Ibnu Mas'ud. Apa kata Rasulullah SAW? Benar, suamimu dan anakmu itu lebih berhak untuk menerima sedekah dari dirimu. Apabila engkau lakukan itu, engkau mendapatkan 2 pahala. Pertama, pahala sedekah. Kedua, pahala untuk menjaga kekerabatan. Inilah yang menjadi dalil bagi kita. Apabila suatu keadaan, suatu kondisi yang menyebabkan suami tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, dan kemudian Allah memberikan rezeki untuk keluarga itu melalui istrinya atau bahkan melalui anaknya, maka apa yang dilakukan oleh istrinya tersebut untuk menopang keluarganya dalam hal rezeki tersebut, ini merupakan suatu pahala yang besar sekali karena 2 hal tadi. Yang pertama adalah mendapatkan pahala sedekah istrinya, menopang keluarganya itu. Dan yang kedua, ini mendapat pahala karena menjaga kekerabatan yang terjadi. Nah, jadi memang dalam hidup ini kita nggak tahu lah. Kita balik lagi ke contohnya Nabi Ayub alaihissalam. Betapa hebatnya Nabi Ayub mencari nafkah sebelum beliau sakit. Wah, luar biasa kaya rayanya, luar biasa hebatnya. Tapi keadaan membuat Nabi Ayub ketika menderita penyakit itu tidak berdaya lagi untuk mencari nafkah untuk keluarganya. Pada saat itulah istrinya yang menggantikan fungsi atau peran dari Nabi Ayub untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Jadi yang namanya hidup ya kayak begitu, kita jalanin aja baik-baik. Insya Allah semuanya Allah mengetahui apa-apa amal yang kita lakukan, baik yang dilakukan oleh istri maupun yang dilakukan oleh suami. Nah insya Allah, ini kan bukan suami nggak mau kerja, suami mau kerja, tapi dia tidak mendapatkan kemampuan mencari nafkah tersebut. Gitu, Fit. Nah, ini baru saya malah mau tanya, bagaimana kalau suaminya yang malas-malasan kerja, malah banyakan mainnya? Kalau itu lain tuh, itu kena tadi yang hadis Imam Abu Daud dan Ibnu Hibban. Kalau suaminya itu males-malesan, nggak mau kerja, berarti dia telah menyia-nyiakan orang tanggungannya.
Itu yang Rasulullah SAW mengatakan, cukuplah seseorang dikatakan berdosa apabila orang itu menyia-nyiakan orang-orang yang di bawah tanggungannya, yaitu istrinya, anaknya, keluarganya itu. Nggak boleh kalau itu. Atau suaminya kaya raya, dia punya duit banyak, tapi dia sumpetin dari istrinya. Bener gak? Dia pirit, dia pelit-pelit sama istrinya, bener gak? Sedangkan padahal uangnya banyak, itu juga nggak boleh. Bahkan ketika itu Rasulullah SAW pernah didatangi seorang istri mengatakan, bolehkah aku mencuri uang dari suamiku? Karena suamiku itu banyak uang tapi dia pelit kepada keluarganya sendiri. Rasulullah SAW ambil aja katanya, benar gak? Karena suaminya telah bersikap tidak adil, telah bersikap tidak baik kepada keluarganya. Padahal Rasulullah SAW tadi udah mengatakan, a'azzahuma ajron. Pahala yang paling besar adalah 1 dinar yang diberikan kepada keluarganya. Nah, kalau itu lain lagi ceritanya. Itu adalah suami yang memiliki kemampuan untuk mencari nafkah, tapi dia bersikap menyia-nyiakan tanggung jawabnya sebagai suami untuk menafkahi keluarganya. Nah, ini lain. Kalau itu dia termasuk golongan yang berdosa. Baik, David. Baik Ustadz, terakhir Ustadz, bagaimana kiranya tentang kita sebagai suami memberikan nafkah, sebagian dari nafkah kita kepada ibu kita, selain dari istri kita tentunya, Ustaz. Keren. Ibu ini kunci sorga yang paling gampang. Dulu ibu kita ini membesarkan kita jumpalitan, baik lahir maupun batin. Ada nggak ada uang diadain, ada nggak ada makanan diadain. Pokoknya gimana caranya supaya anaknya itu bisa tumbuh besar, bisa sekolah, bisa jadi orang baik dan sebagainya. Oleh karena itu di dalam Islam, bakti kita kepada orang tua itu melebihi, ini dia kalau di ranking tuh di bawah Allah, Rasulullah SAW, kemudian masuklah kepada bakti kita kepada orang tua. Sehingga kita harus memprioritaskan orang tua kita untuk kita bantu semampu kita, tanpa kita menyia-nyiakan keluarga kita, benar gak? Jangan juga istri kita segala macam suruh hidup susah, miskin, semuanya untuk orang, jangan gitu. Nah, dalam sebuah hadis, ini hadisnya seru sekali ini. Waktu itu ada seorang 3 orang yang terjebak dalam suatu gua. Tertutup pintunya itu, pintu guanya itu tertutup dengan batu yang besar. Didorong-dorong nggak bisa bergerak. Kemudian 3 orang ini berdoa kepada Allah masing-masing. Salah satu di antara 3 orang itu berdoa, ya Allah, waktu itu aku setiap kali aku pulang dari kerja, aku selalu mendahulukan memberikan minum susu kepada orang tuaku. Sampai-sampai aku mencegah dari istri dan anakku untuk minum duluan sebelum aku memberikan kepada orang tuaku. Gitu. Wahai Allah, kalau perbuatanku itu memuliakan, mendahulukan orang tuaku itu adalah suatu amal baik dalam pandanganmu Allah, maka geserlah batu ini sedikit. Kemudian bergeserlah batu itu sedikit. Kemudian orang kedua mengatakan, wahai Allah, aku dulu pernah ingin berzina dengan seorang wanita, tapi kemudian aku teringat akan dirimu sehingga aku membatalkan rencanaku, keinginanku untuk berzina tersebut. Kalau itu adalah suatu amal soleh dalam pandanganmu Allah, maka geserlah batu yang menutup begitu. Kemudian bergeser lagi. Ini hadis ini juga menceritakan bagaimana kita memuliakan orang tua kita. Benar gak? Dengan kita suami istri ini sama-sama kita menjadi udah satu kesatuan, kita memuliakan orang tua baik dari suami maupun dari istri. Nah, insya Allah ini adalah hal yang baik sekali tanpa kita menyia-nyiakan tanggungan kita, yaitu keluarga kita sendiri, istri dan anak kita. Oke. Dalam banyak kesempatan kadang-kadang kita nggak adil, benar nggak? Nah, kalau sama istri kan pendapatan kita kasih semua sama istri, semua istri oke mau apa juga boleh, bener gak? Nanya juga enggak, kadang-kadang istri mau pakai duit buat apa, bener gak? Tapi giliran istri ibu kita minta beliin sesuatu, waduh, itu nanya dulu ke istri, diskusi dulu ke istri, apa segala macam. Kadang-kadang kita nggak adil.
dalam memperlakukan orang tua kita sendiri, padahal kita tahu persis kita bisa menikah dengan keadaan yang seperti itu karena suami kita atau istri kita dibesarkan oleh orang tua kita tersebut. Udah, birrul walidain itu dahsyat banget, satu amalan yang luar biasa balasannya dari Allah. Baik itu Yufid. Baik, semoga ini menjadi pencerahan bagi sahabat yang sedang dalam keadaan bingung, suaminya tidak bekerja. Dan Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.